Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan IRD dari suatu PT Tuan Energi, suatu perusahaan dari PT Tuan Energi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 1. Di antaranya ada Ahmad Tariqo Rizky, Ani Sandro Mafiro, Rahmat Hadi Saputra, serta Ahmad Hafiz. Kemudian akan dilanjut untuk penjelasan PT Tuan Energi kepada Ahmad Tariqo Rizky, dipersilakan. Nah, jadi untuk ERD kami yaitu kami mengobservasi sebuah PT Tuan Energi Indonesia. Nah, PT Tuan Energi Indonesia sendiri itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang renewable energy atau energi terbarukan. Nah, untuk renewable energi atau energi terbarukan adalah sebuah energi yang menggantikan seperti bahan bakar yang sebelumnya yang akan punah atau menipis. Contohnya seperti bensin, batu bara itu akan digantikan oleh renewable energy. Nah, renewable energy sendiri yaitu bisa berupa karkol atau arang dan briket dan saudas dan wood pellet serta renewable energi lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai entitas dan atribut oleh teman saya. Saya persilahkan. Nah, di sini ada 5 entitas, diantaranya ada data supplier, data karyawan, data bahan baku, data produk, serta data gudang. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk entitas data supplier. Di sini, dari entitas memiliki beberapa key atribut, diantaranya ID supplier, nama supplier, perusahaan, produk, serta alamat. Nah, pada key atribut ID supplier sendiri memiliki tiga atribut simple, yaitu subchar, subhexa, serta subsaw. Untuk produk sendiri ada sawdust, hexagonal briquette, serta charcoal. Lalu untuk alamatnya memiliki 3 alamat, memiliki atribut simple yaitu di Bojonegoro, Mojokerto, serta Salatiga. Untuk perusahaan ada 3 atribut simple yaitu PT Surya Citra Inti Makmur, Karaseba Source Base, Markido Anugerah Sejahtera. Dan untuk nama supplier sendiri dari pihak yang bersangkutan, mereka merahasiakan akan hal itu. Kemudian dari entitas data supplier ini akan diproses, yaitu proses memasok suatu data ke entitas data bahan baku. Pada entitas data bahan baku sendiri memiliki 3 key atribut, diantaranya nama material, harga, serta ID material. Nah, untuk nama material sendiri ada 3 atribut simpel, yaitu serbuk kayu, abu arang, serta arang batok kelapa. Untuk key atribut harga memiliki 3 atribut simpel, yaitu 8,2 juta atau ton, 650.000 per ton, 1,2 juta per ton. Lalu untuk key atribut ID material memiliki 3 atribut simpel, yaitu raw mat ARB, raw mat AB, serta raw mat SK. Nah, dari data bahan baku setelah dikalkulasikan akan diinput kepada proses produksi. Nah, dari data bahan baku diinput ke proses produksi. Nah, setelah data bahan baku ini diinput ke proses produksi, kemudian dari entitas data karyawan akan menginput beberapa key atribut. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa key atributnya, yaitu yang pertama ID karyawan, nama karyawan, jabatan, alamat, serta kontak. Nah, pada key atribut ID karyawan memiliki 3 atribut simpel, yaitu CMO, CFO, serta CEO. Kemudian untuk nama karyawan sendiri memiliki 3 atribut simpel, yaitu Listiawan, FM, Diki Putra R, Rangga SN. Kemudian untuk key atribut jabatan ada Direktur, Komisaris Presiden, serta Komisaris. Untuk alamat memiliki 3 atribut simpel, yaitu di Surabaya, Sidoarjo,
ke Surabaya. Jadi di Surabaya ada 2 cabang. Kemudian untuk key atribut kontak memiliki atribut simple, yaitu nomor-nomor para karyawan. Di antaranya yaitu 081 081 3212 2020. Ya. Selanjutnya, dari data karyawan akan diinput ke dalam proses produksi, yang dimana di proses produksi ini ada data bahan baku juga, yang kemudian akan dijelaskan oleh teman saya untuk bagian entitas data produk serta data gudang. Untuk teman saya yang bersangkutan, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Maufira, akan melanjutkan penjelasan dari ERD Perusahaan Tuan Energi. Melanjutkan dari entitas data karyawan, kemudian di input proses produksi menghasilkan data produk. Dari data produk terdapat beberapa key atribut. Yang pertama ada harga produk. Harga produk menghasilkan atribut simple. Yang pertama 1.250 dolar ton, kemudian 450 dolar ton, dan yang ketiga 750 dolar ton. Kemudian yang kedua ada spesifikasi produk. Kemudian atribut simpelnya ada 7.800 kalori per kilo, kemudian 5.500 kalori per kilo, dan yang terakhir 7.600 kalori per kilo. Kemudian ada ID produk, atribut simpelnya ada CCB, HCB, dan SC. Kemudian ada nama produk, atribut simpelnya adalah coconut charcoal, barbecue briquette, dan sawdust charcoal. Kemudian di proses produksi terjadi proses output, kemudian di proses produksi terjadi output dan menyimpan ke data gudang. Di data gudang ada 4 atribut key. Yang pertama ID gudang, atribut simpelnya adalah WH1 dan WH2. Kemudian lokasi gudang, atribut simpelnya ada Jalan Sumurwalut dan Jalan Sugihan Karanganyar. Kemudian nama gudang, atribut simpelnya ada briquette dan sawdust. Dan yang terakhir adalah kapasitas gudang, atribut simpelnya 15 ton dan 15 ton juga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Nafis. Saya akan melanjutkan untuk jelaskan relasi dari ERD PT Tuan Energi. Yang pertama ada relasi data supplier ke data bahan baku. Untuk relasinya, supplier memasok bahan baku untuk proses produksi. Satu supplier dapat memasok beberapa jenis bahan baku, dan satu jenis bahan baku bisa dipasok oleh beberapa supplier. Yang kedua ada data karyawan dengan proses produksi. Relasinya, karyawan terlibat dalam proses produksi. Berbagai karyawan dengan peran berbeda berpartisipasi dalam proses produksi. Selanjutnya ada data bahan baku dengan proses produksi. Relasinya digunakan. Jadi bahan baku digunakan dalam proses produksi. Berbagai jenis bahan baku digunakan untuk menghasilkan produk. Selanjutnya ada proses produksi dengan data produksi. Relasinya menghasilkan. Jadi sini proses produksi menghasilkan produk. Output dari proses produksi adalah produk jadi yang kemudian disimpan atau didistribusikan. Next, selanjutnya ada data produk ke data gudang. Hasilnya di produk disimpan di gudang, terus gudang berfungsi sebagai tempat penyimpanan untuk produk sebelum didistribusikan. Selanjutnya ada data supplier dengan proses produksi. Di sini tidak terjadi relasi langsung, tetapi terhubung secara tidak langsung melalui bahan baku yang dipasok. Selanjutnya ada data karyawan dengan data gudang. Sini juga tidak ada relasi langsung yang ditunjukkan dalam diagram, meskipun dalam praktiknya mungkin ada karyawan yang mengelola data gudang. Selanjutnya ada data bahan baku dengan data gudang. Di sini juga tidak ada relasi, namun dalam operasi nyata bahan baku mungkin juga disimpan di gudang sebelum digunakan. Ada juga data supplier dengan data produk. Di sini juga tidak terjadi relasi, tetapi terhubung secara tidak langsung melalui
bahan baku, dan proses produksi. Selanjutnya ada yang terakhir, data karyawan dengan data produk. Di sini tidak ada relasi langsung, tetapi terhubung melalui keterlibatan karyawan dalam proses produksi yang menghasilkan produk. Jadi diagram ini menunjukkan bahwa proses produksi adalah pusat dari operasi PT Tuan Energi, menghubungkan input bahan baku karyawan dengan output produk. Relasi-relasi ini menggambarkan alur kerja dan aliran material dalam perusahaan dari pemasok hingga produk akhir yang disimpan di gudang. Selanjutnya ada kardinalitas akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, melanjutkan dari penjelasan relasi, yaitu kardinalitas. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dahulu, yaitu saya Ahmad Taufik Rizky di sini sebagai menjelaskan tentang kardinal antar entitas utama. Pada kardinal yang pertama yaitu di bagian supplier, supplier ke data bahan baku yaitu memiliki kardinal hubungan many to many. Kenapa many to many? Karena satu supplier dapat memasok banyak bahan baku dan satu bahan baku juga dipasok oleh banyak supplier. Ini menunjukkan kardinal many to many. Yang selanjutnya yaitu data karyawan ke proses produksi. Nah, data karyawan ke proses produksi ini memiliki kardinal many to many juga. Kenapa memiliki kardinal many to many? Karena banyak karyawan yang dapat terlibat dalam proses produksi, yang dimana proses produksi juga melibatkan banyak karyawan. Karena saling melibatkan banyak sebuah atribut, maka bisa dikatakan kardinal antara data karyawan dan proses produksi adalah many to many. Selanjutnya yaitu data bahan baku dengan proses produksi. Nah, data bahan baku dengan proses produksi ini memiliki kardinal many to many karena banyak data bahan baku di bagian atribut bahan baku ini memiliki kardinal many to many ke proses produksi itu karena banyaknya bahan baku digunakan dalam proses produksi. Begitupun juga sebaliknya, proses produksi juga menggunakan banyak bahan baku. Selanjutnya yaitu proses produksi ke data produk. Proses produksi ke data produk ini memiliki hubungan one to many. Nah, pada bagian ini kenapa kardinalnya hanya one to many? Karena proses produksi menghasilkan banyak produk dan setiap dari data produk, proses produksi menghasilkan banyak produk. Dan setiap produk dihasilkan hanya oleh satu proses produksi saja. Maka ini menunjukkan kardinalnya yaitu one to many antara proses produksi kepada data produk. Selanjutnya yaitu data produk ke data gudang ini memiliki kardinal many to many. Kenapa bisa dikatakan many to many antara data produk dengan data gudang? Karena banyaknya produk dapat disimpan di gudang. Sedangkan gudang sendiri dapat menyimpan banyak produk. Ini menjelaskan kardinal antara data produk dan data gudang memiliki hubungan many to many atau kardinal many to many. Selanjutnya pada bagian data supplier dan proses produksi sendiri itu tidak memiliki kardinal atau hubungan yang ditunjukkan secara langsung, tetapi supplier bisa terhubung melalui proses produksi melalui bahan baku. Selanjutnya yaitu pada bagian data karyawan dan data gudang tidak ada hubungan atau kardinal secara langsung dan ditunjuk tidak ada hubungan secara langsung intinya. Dan pada bagian data bahan baku ke data gudang ini tidak ada hubungan yang ditunjukkan secara langsung. Tapi dalam prakteknya mungkin ada karena data bahan baku juga bisa tersimpan dalam gudang. Selanjutnya yaitu data supplier dan data produk ini juga tidak ada hubungan pada diagram secara langsung, tetapi data supplier sendiri ke data produk mungkin bisa mengetahui key atribut dari sebuah produk untuk suppliernya sendiri. Selanjutnya yaitu data karyawan dan data produk. Data karyawan dan data produk ini tidak memiliki hubungan kardinal secara langsung dalam diagram ini, tetapi pada nyatanya karyawan sendiri harus mengetahui semua atribut atau entitas produk untuk dalam proses produksinya. Nah, diagram ini semua ini menunjukkan bahwa proses produksi antar entitas yang menghubungkan banyak aspek operasional perusahaan pada PT Tuan Energi. Kebanyakan hubungan yang ditampilkan cenderung many to many karena perusahaan ini menunjukkan kompleksitas dan fleksibilitas dalam operasinya. Sekian presentasi entity relationship diagram dari kelompok 1. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.